Sepanjang jalan cuma pohon ini aja ya yang bertahan daunnya, kalau yang lain pada rontok. Pasturnya mas. Nah jadi teman-teman, kan ada salju di atap mobil jatuh. Ini saljunya, itu salju yang di atap mobil. Alhamdulillah sekali waktu jatuhnya itu lagi lampu merah. Kalau lagi jalan kan takutnya kan nggak nampak jalan. Tadi memang agak ketutup salju dikit. Nah, tapi saljunya udah jatuh ke bawah. Nah, itulah suami aku maunya tadi kan sebelum berangkat salju yang di atap dibuang lah, nggak dibuangnya. Itu salju semua ya teman-teman. Yang putih-putih itu salju semua tuh. Nah, teman-teman, assalamualaikum, jumpa lagi ya dengan aku. Tadi aku lupa sapa kalian kan, langsung buat video. Jadi gimana teman-teman kabarnya? Tentu baik-baik aja kan. Begitu juga dengan aku di sini dan sekeluarga juga dalam keadaan baik-baik aja. Rencana kami memang mau ke desa itu seminggu yang lalu. Suami kan mau petik zaitun, tiba-tiba udah salju. Jadi nggak jadi pergi ya, karena kalau lagi salju itu jalan biasanya ditutup karena bahaya ya. Hari ini kami nengok ramalan dan memang nggak ada salju, ada matahari juga, makanya hari ini ke desa. Kalau kemarin-kemarin itu ya selama musim salju nggak pernah ke desa ya, di Karaman aja ya, di rumah aja. Jadi pemandangannya ya seperti ini teman-teman. Kayak gini, itu pohon-pohon pada rontok semua. Sejauh mata memandang itu bukit-bukit itu diselimuti salju semua. Kita isi bensin dulu ya teman-teman. Isi bensin dulu. Nah seperti biasa teman-teman, aku bawa kucing. Awas kepalanya Mesa. Dek, awas kepalanya. Kepalanya awas biar nampak kucing. Seperti biasa kucing aku tetap aku bawa yang kecil ini. Kalau yang besar enggak aku bawa, yang kecil ini aja yang aku bawa. Sebenarnya yang besar itu aku kasihan juga ya enggak bawa, apalagi ini kan musim dingin ya teman-teman. Jadi dia itu nanti tidur di mana, pokoknya aku mikir sampai ke situ kan. Karena aku selama musim dingin ya aku belum pernah ya, selama musim salju belum pernah keluar dari Karaman ya, di rumah aja. Jadi kucing yang besarnya aku nggak bawa. Tadi pas aku keluar, dia kan udah aku keluar ini di jendela aja ya, di jendela, tapi di jendela luar kayak nggak rela untuk dikeluarin ya kan. Itulah aku dari tadi udah kepikir nanti dia tidur di mana, karena kan musim dingin. Kalau nggak musim dingin memang dia sering keluyuran ya, karena memang udah gede, udah itu kucing itu pun kucing cowok ya, dia cari-cari cewek lah. Pokoknya jarang pulang ke rumah, kalau lapar aja dia baru pulang. Nah semenjak musim dingin ya di rumah aja dia gitu kan. Nah kenapa ya jilbabku teh hari mereng. Nah jadi selama musim dingin ya di rumah aja. Pulangnya keluarnya pun cuma sekali-sekali. Nah lagi buat video, lagi disuruh adu ini ya. Jadi apa ya aku mau bilang tadi. Nah jadi itulah ya, kasihan kucingnya. Aku bukan nggak bawa, dia udah besar. Takutnya nanti kalau kami bawa di desa dia lari ke hutan. Itu yang membuat kami takut. Nah ini salju semua nih teman-teman. Sejauh mata memandang salju. Suami aku sebenarnya mau ngajak kemarin ya kan. Kemarin ada matahari juga dikit. Karena kemarin aku lihat ada saljunya juga dikit-dikit. Walaupun ada mataharinya tapi ada saljunya dikit-dikit. Nah karena bahaya ya kalau lagi musim salju, jalannya itu licin. Apalagi mobil ini bukan ban khusus untuk salju. Jadi kalau untuk ban khusus salju kita pasang lagi lain, itu harganya mahal suami aku bilang. Satu bannya aja itu entah berapa, pokoknya mahal dia bilang ya. Entah 10.000 lira itu satu ban. Jadi kalau ada 4 kan 40.000. Makanya nggak jadi ya kemarin ya. Daripada bahaya licin, ini aja
saljunya kan bisa aja mencair. Ini alhamdulillah memang di jalan nggak ada lagi salju. Memang kalau udah salju itu udah ada petugas yang bersihin jalan. Makanya saljunya itu udah pada ke pinggir-pinggir semua. Ini lumayan hangat karena ada matahari. Teman-teman, aku mau sedikit cerita juga nih. Kalau aku ya, justru lebih dingin itu di musim gugur. Lagi angin-angin kayak gitu lebih dingin dibandingkan dengan musim salju. Entah kenapa aku kalau musim salju nggak seberapa dingin. Makanya aku kalau ada musim musim gugur yang lagi rontok-rontok daun itu kan, itu anginnya kencang, daun-daun itu rontok. Aku lebih suka kalau nggak salju aja gitu kan. Kalau salju penting ya kan, kita lihat putih-putih, lagi angin-angin kayak gitu, itu yang lebih dingin sebenarnya. Tapi kalau udah musim salju kayak gini biasa aja, kecuali jangan pegang salju. Kalau kita pegang salju, duduk atas salju ya dingin. Tapi kalau kita nggak pegang salju, jalan aja gitu ya, asal pakai baju dingin ya. Kalau kita pakai baju dingin ya aman-aman aja. Tapi kalau musim angin gitu, musim gugur kan lagi angin kencang, kadang walaupun kita pakai baju dingin tetap kedinginan gitu sampai ke tulang-tulang. Pohon inilah yang enggak rontok nih, daunnya tetap ada aja nih. Tapi kalau lain udah pada rontok. Sepanjang jalan ini kan ada pohon yang aku bilang tadi yang memang daunnya nggak rontok ya, walaupun udah musim salju. Jadi tadi di sana daunnya itu udah terkena salju semua, ada diselimuti salju. Jadi pohon itu udah putih-putih semua kan. Ini contohnya ya. Jadi udah diselimuti salju, udah putih-putih semua. Ini kan cantik nih teman-teman. Ini kan cantik putih, pohonnya udah putih kayak gini kan. Jadi aku bilang sama suami suruh berhenti mobil lah sebentar kan. Aku mau videoin pohon itu, main-main di pohon itu kan cantik. Suami aku nggak mau ya. Cantik ya teman-teman. Jadi pokoknya cantik lah, pohonnya putih semua. Jadi aku udah minta berapa kali suami aku kayak ngopen ya. Jadi memang nggak mau dia. Kalau aku suka gitu. Ini kan perkebunan apa nih ya? Perkebunan apel. Nah itu juga perkebunan apel. Itu pohon apel, aprikot ya kan. Ini udah pada rontok semua. Nah ini udah pada rontok semua. Ini daunnya nggak ada ya. Nah kayak gini ya, udah pada rontok semua. Daunnya nggak ada. Tinggal ranting-ranting doang kayak gini ya. Tinggal ranting-ranting doang aja. Jadi kebetulan ada yang tanya di TikTok aku kan, ada yang komentar karena kebetulan pas aku buat video kan ada pohon-pohon yang tinggal ranting-rantingnya itu kan. Jadi ada yang nanya apakah itu udah mati kayak gitu kan. Nah jadi teman-teman, pas pertama ke Turki bulan 10 akhir ya, udah mau memasuki bulan 11. Jadi ya pohon-pohon itu kan udah pada rontok semua. Jadi tinggal ranting-ranting doang gitu kan. Nah, aku dalam hati mikir ya, kenapa orang sini kok membiarkan pohon mati masih dibiarkan tumbuh gitu kan? Nah, ya kayak gitulah teman-teman. Nah, coba kan kayak ranting-ranting semua itu. Jadi aku pas lihat pohon-pohon itu udah tinggal ranting-ranting semua, aku dalam hati kenapa orang sini membiarkan pohon mati kayak gitu kan, kenapa nggak dipotong. Kalau di Indonesia kan udah kita tebang, udah ranting-ranting kayak gitu kan. Aku bilang lah sama suami aku, ini kenapa nggak dipotong nih, padahal kan udah mati kan, bisa tuh kayu lah, aku bilang kayak gitu. Supaya suami aku bilang itu nggak mati, cuma rantingnya aja udah kayak gitu. Nanti kamu lihatlah kalau udah di musim semi itu bakalan keluar lagi tunas-tunasnya, suami aku bilang kayak gitu. Nah, jadi pas di musim semi aku lihat ya ranting-ranting yang kita pikir itu udah mati
keluar kuncup. Cuman bukan daun yang keluar. Di sini beda dengan yang kayak di Indonesia yang pernah aku lihat ya. Keluar bunganya. Udah itu bunganya itu rontok. Pas bunganya udah rontok, baru udah itu keluar daun, udah itu keluar buah. Aku udah lupa ya, apa duluan keluar buah, apa duluan keluar daun, udah lupa. Pokoknya bunga duluan yang keluar. Kalau kayak petani itu, biar lebih banyak lagi buahnya, misalnya kayak anggur atau aprikot, biar lebih banyak lagi buahnya, biasanya itu ranting-ranting itu dipotong. Kalau dipotong itu keluar lebih banyak lagi nanti bunganya gitu teman-teman. Ini cantik sekali kalau menurut aku ya teman-teman. Jadi pemandangannya beda. Aku lebih suka kayak gini lihat pemandangannya ya. Ini beda kali, ini cantik sekali kayak gini. Itu bukit itu udah penuh salju semua. Jadi ini perjalanan pertama aku di musim salju kayak gini ya. Cantik sekali teman-teman. Ini cantik sekali pemandangannya. Ya, aku suka kali ya teman-teman lihat pohon itu. Jadi suami aku bilang salju ini nggak sampai ke desa suami, palingan daerah apa nanti sana itu udah nggak ada lagi. Karena kalau daerah suami, desa suami, daerah Mudi itu memang nggak ada salju ya. Bentar ya teman-teman, aku nemu lagi yang bagus nih ya. Cantik sekali nih teman-teman. Pohonnya nih. Nih. Jadi teman-teman, aku ada sedikit cerita ya kan. Pas aku buat video itu kan, aku bilang ini mau aku taruh di WhatsApp gitu kan, biar teman-teman aku lihat salju, aku bilang gitu. Jadi suami aku kayak bangga kan karena di Turki ini ada salju. Sampai dia bilang pasti kalian kan di sana penasaran kan, pengen lihat salju. Aku ya diam aja ya kan, mau bilang apa, memang ya benar kan, kita penasaran dengan salju, pengen lihat salju kan. Ya aku diem aja. Udah itu nggak lama habis ngomong-ngomong itu, kami nengoklah di berita mobil kan udah pada jalan sendiri. Rupanya mungkin dia nggak pakai ini ya, nggak pakai ban anti salju gitu, jadi ban biasa. Jadi ada orang yang bawa mobil udah pada ketabrak semua, jadi tabrak pantat mobil lain gitu kan, ada yang tabrak rumah. Pokoknya mobil dikasih nampak di TV gitu kan pas kami lagi nonton. Udah itu ada lagi yang kambing udah mati karena udah kedinginan kena salju. Udah itu ada juga yang makan korban jiwa, ada anak umur entah berapa tahun juga meninggal karena kedinginan. Udah itu aku langsung balik ini ya, nyerang suami aku ya. Aku bilang apa enaknya salju, lihatlah sendiri, bawa musibah, aku bilang kayak gitu kan. Enak sebentar aja dilap putih-putih, aku bilang. Buktinya banyak kali itu kecelakaan karena salju, aku bilang. Udah itu suami aku juga udah membanggakan Indonesia, ujungnya dia banggakan Indonesia. Itulah enak di Indonesia, nggak capek, dibilang kayak gitu kan. Di sini harus banyak mengeluarkan uang katanya, harus ada ban musim dingin, ban musim panas, itu baju musim dingin, baju musim panas, pokoknya banyak lah menghabiskan uang. Udah itu aku bilang makanya jangan terlalu bangga dulu, aku bilang gitu. Barusan sedikit berdebat dengan suami, jadi aku ada buat bolu, lumayan banyak lah aku buat kan. Aku buatnya kemarin, jadi untuk kami makan-makan ya kan, untuk makan malam kalau ngecai gitu kan. Udah itu suami aku nanya apa aku ada bawa bolunya ke desa. Aku bilang sama suami aku yakin walaupun aku bawa, mama kamu nggak akan mau makan, aku bilang. Karena aku lihat ya mama dia ini orang itu kayak kurang mau, seakan-akan kalau kita yang buat gak enak lah, nggak sesuai dengan kayak orang itu gitu kan. Aku perhatiin ya, kalau yang cewek-cewek ini
kurang mau yang kita buat. Ipar aku ini ya, kalau ke rumah, dia orang itu masak sendiri. Misal ke rumah aku kan, nanti ambil bahan-bahan di kulkas, orang itu masak sendiri. Yang kita masak itu kurang mau makan. Jadi orang itu lebih makan punya yang mereka masak. Nah, jadi aku kadang-kadang tersinggung ya kan. Makanya aku tadi pas suami aku tanya, aku ada bawa apa enggak bolu tadi, kesempatan lah aku untuk bilang. Nah, jadi aku bilang keluarga K itu nggak akan mau makan. Aku bilang kalau aku yang masak, karena orang asing yang masak. Coba kalau yang masak itu menantunya orang Turki, pasti walaupun entah apa-apa ditaruh nggak enak, tetap enak. Aku bilang gitu. Tapi biasanya itu yang perempuan. Nah, aku lihat yang perempuan ada ipar, pokoknya yang perempuan. Tapi kalau yang laki nggak masalah. Nah, orang itu ya selera aja. Itu kayak ada ipar aku yang laki, aku yang masak makan. Nah, pokoknya mertua yang laki. Yang masalahnya itu yang di perempuan aku lihat. Nah, kayak merasa saingan ya, kayak merasa mungkin kalau dia mengakui makanan kita enak, kayak dia itu kayak tersaingi mungkin ya. Jadi barusan kan kencang kali memang anginnya. Jadi mobil aja dibawa pelan, kencang kayak terdorong. Karena teman-teman, kenapa aku takut? Aku lihat berita dalam beberapa hari ini sebelum salju itu ada badai, angin kencang kali, sampai atap rumah itu ada yang terangkat. Di tempat suami aku kerja itu pun yang tingkat atas itu atapnya itu terangkat, ada yang meninggal juga ya, tertimpa dengan atap tuh. Makanya aku takut ya teman-teman. Mas. Nah, itu kencang kali anginnya teman-teman. Ya kan, karena aku ini kan tutup kaca. Kalau buka kaca itu dengar kencang lagi. Jadi kenapa ya pohon-pohon di sini asal udah musim gugur itu kan daun-daunnya itu kan rontok ya. Itu mungkin ya kalau menurut aku untuk adaptasi, karena ini kan negara yang 4 musim. Jadi ada musim gugur, musim dingin, musim semi, udah itu musim panas. Jadi pas musim gugur itulah daun-daunnya itu kan udah pada rontok. Memang nggak semua pohon itu daunnya rontok, tapi kalau aku perhatikan hampir semua pohon rontok, ya kan? Walaupun nggak semua, hampir semua pohon itu rontok. Terutama pohon yang aku perhatikan banyak daun-daunnya rontok itu pohon yang berbuah, kayak seperti apel, aprikot, pohon seri ya, dan pohon-pohon lain lagi lah. Itu aku perhatikan pada rontok semua itu daunnya. Karena gini ya teman-teman, kayak di belakang rumah aku itu ada pohon bir ya, pohon bir Turki. Dia udah ketelatan ya, telat rontok. Dia telat rontok daunnya. Sedangkan yang lain udah pada rontok, dia telat sendiri. Tiba-tiba udah datang salju. Udah itu daunnya itu kan masih ada. Salju itu nempel di daun itu. Saljunya ketahan di daun pohon bir itu. Udah itu pohon birnya itu sampai keberatan, sampai dia kayak mau tumbang, tapi nggak tumbang, kayak mau tumbang itu udah ke arah rumah aku. Padahal itu pohon bir tetangga, tapi ke arah teras aku. Sedangkan pohon yang udah rontok daunnya, dia tetap tegak, tetap berdiri tegak walaupun datang salju, karena dia nggak nahan salju. Dia tetap tegak gitu. Sedangkan yang pohon yang masih ada daunnya itu pada, yang aku bilang tadi, keberatan ya, pada kayak mau tumbang gitu, karena nahan salju lagi gitu. Mungkin itulah salah satunya kenapa bisa rontok ya daunnya, untuk adaptasi pohon itu sendiri. Daerah sini masih salju, ini masih salju juga nih. Saljunya ini udah mulai menipis kalau ke daerah sini. Mungkin ke sana-sana lagi kalau udah mau mendekati Kota Mut udah nggak ada salju lagi. Enggak kayak yang di sana tadi itu. Kalau di sana tadi itu sampai ke pohon-pohonnya itu udah putih-putih. Sedang ini pohonnya nggak nahan salju lagi. Palingan salju-salju yang di tanah gitu. Ini teman-teman, ini kayaknya kesana-sana lagi nanti udah nggak ada salju lagi tuh. Ini cuman dikit-dikit aja nih yang ada.
Jadi suami aku bilang yang membuat bahaya sebenarnya kan ada air-air yang di jalan itu kan air salju yang mencairnya sampai ke jalan-jalan itu kan. Ini kan karena ada lagi matahari lah kan mencair, tapi kalau udah di malam hari itu udah jadi keras ke es. Itulah yang membuat bahaya kalau orang yang bawa mobil, kalau memang mobilnya itu bannya itu bukan khusus untuk ban musim salju. Jadi mobilnya itu ya licin, jalan aja sendiri kayak gitu, walaupun direm itu nggak akan berhenti, terbawa aja kayak gitu karena udah jadi es. Makanya itulah yang membahayakan, air seperti itu yang tergenang di jalan itu yang membahayakan. Karena kalau sekarang masih cair kan, tapi kalau udah malam itu kan udah keras, udah ada lagi matahari, udah keras jadi es. Misalnya kayak salju nih ya kan, kalau salju udah keras ke es, kita injak itu kita bisa jatuh. Bagusnya salju yang baru-baru jatuh, yang masih kayak serbuk-serbuk gitu, kayak bunga es di kulkas itu bagus ya, kalau kita injak bagus. Tapi kalau udah keras itu bahaya kali loh teman-teman, bisa jatuh. Jadi udah mulai berkurang-kurang terus, saljunya udah mulai tipis, nggak ada lagi. Mungkin ke sana udah nggak ada lagi. Ini pun udah mulai berkurang. Ini gunung-gunungnya ini kan tipis-tipis saja tuh. Beda karbiti. Oke, as. Jadi tadi aku ada lihat kambing. Aku pikir batu kok jalan, rupanya kambing dari kejauhan. Jadi ini udah mulai berkurang. Suami aku bilang memang di sini udah agak-agak berkurang. Nanti sampai sana udah nggak ada lagi. Pokoknya kalau udah sampai ke desa mertua udah nggak ada salju lagi ya teman-teman. Karena nggak semua di daerah Turki ini ada salju. Ada daerah yang nggak ada salju. Kalau ini malah udah nggak ada saljunya lagi. Jadi nggak semua ada salju, ada daerah yang bersalju, ada yang enggak. Cuma kalau di kota yang aku tinggal di Karaman itu memang bersalju ya. Tapi kalau daerah-daerah udah kayak ke Mun, Antalya salju yo, Antalya. Wah. Antalya saljuan, Antalya ada. Kar. Aku nanya sama suami aku terbilang salju. Jadi aku nggak sadar. Itulah sering aku kalau ngomong bahasa Indonesia dengan suami aku. Kayak barusan aku bilang di Antalya ada salju, tapi pakai bahasa Indonesia ya, salju. Jadi dia pening, apa itu salju? Rupanya pas bilang kar, langsung suami aku tahu kan. Memang kalau kar, salju kan kar bahasa Turki. Jadi ini ya teman-teman, udah finish, saljunya udah nggak ada lagi ya. Ini memang nggak ada lagi, cuma di sana aja batasnya tadi, di sana ya sekitar 50 meter ke sana di belakang batasnya salju. Ini udah nggak ada lagi nih. Ini udah kayak gini. Itulah seperti yang aku bilang ya, salju nggak semua daerah itu ada salju. Kalau di Mun, di Mersin ya, provinsi Mersin itu nggak ada salju. Kalaupun ada itu cuma yang di puncak-puncak gunung tinggi-tinggi kali. Kalau aku enak ya di Karaman bisa menikmati salju karena Karaman itu